رضي الله عنه بشاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك الدين نعبد إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الرحمن الله الرحمن الرحيم الرحيم إن الله إن الله وملائكته يصلون وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبشر bareng bunyinya bareng. بسم الله Siapa? الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. اللهم Allahumma صل وسلم على سيدنا محمد bashir البشير mubashir وبشر المؤمنين المؤمنين المنفعة المنفعة والمؤمنين وأن وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر الظاهرين بما قال الله العظيم فاذكروني اذكركم واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليه وملائكته ليخرجكم من ظلمات الموت السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير حتى لا أضيع منكم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير فإنه كان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير إن الله عبده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر Ada seorang sahabat ketika kumpulan seperti ini, biasanya kan para sahabat dan Kanjeng Rasul itu selalu para sahabat haus dengan ilmu. Makanya kalau ada perkumpulan pasti ingin ikut, tapi tidak semua sahabat itu ikut. Makanya kalau ada khilafiyah seperti contoh, orang yang ruku mau sujud mana dulu katanya yang didahulukan. Nah, kalau di Fathul Qorib dengkul dingin. Kata hadis lain bukan kaki dulu, bukan dengkul dingin tapi tangan dingin. Jadi tangan dulu, baru dengkul, baru kepala. Kenapa? Sahabat ada berbeda sebab tidak semua sahabat ikut Nabi terus-terusan. Ada yang ikut, kemudian satu lagi ada yang tidak ikut. Makanya kalau mau sujud, yang dengkul dulu boleh, yang tangan dulu boleh, yang tidak boleh yang kepala dulu. Ya gitu aja lah, karena ya nggak usah repot-repot. Gitu aja Qorib. Rasulullah ketika kumpul dengan para sahabat itu ada sahabat yang meneteskan air mata. Bukan karena tidak punya duit, seperti alumni KPD yang ribut pengen duit. Bukan karena memang belum punya mobil, melihat teman-teman sudah punya mobil. Tapi yang diadukan yashku, yang diadukan kepada Rasulullah sambil menangis, beliau berkata kepada Rasulullah, boleh enggak ya Rasul saya bertanya? Makanya kalau mau bertanya kepada seseorang yang dianggap guru atau orang yang memberikan materi, izin dulu. Boleh enggak? Jangan main hantam tanya aja. Itu namanya adab. Sopan santun namanya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh enggak aku bertanya? Rasulullah menjawab boleh. Dan Rasulullah kalau sahabat lah menangis begitu, kebawa nangis. Kebawa nangis Rasulullah. Saking cintanya kepada umatnya. Ya, seperti kemarin juga saya ketika sakit, kalau sudah melihat anak saya itu pasti nangis saya. Kalau melihat santri itu pasti nangis. Makanya saya menutup ya jangan ketemu saya dulu, nanti saya nangis. Kalau sudah nangis sesak. Yang nangis kan sesak sebenarnya. Ditahan sih. Maka Rasulullah ditanya,
Atau seorang sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, begini ya Rasul, aku ini selama sembahyang, ya mungkin dari kecil kalau saya, di dalam waktu sembahyang itu tidak pernah khusyuk kepada Allah. Jadi surahnya saja, gambarannya baik, Allahu Akbar ruku, tapi atine orang-orang madep mari pangeran. Itu kata sahabat. Insya Allah alumni mau orang kono ora ya. Lebih parah deh. Jadi pada satu saat ketika ibadah, iya kalau di hadapan Allah, tapi kan yang tahu persis hati seseorang adalah Allah. Maka ketika hatinya kelayapan waktu sembahyang, ya koruan para pangeran. Kenapa dia nangis sampai nangis begitu? Apakah sholat saya itu diterima sama Allah? Kamu pernah bertanya enggak sama diri kamu sendiri tentang itu? Padahal sholat jaminan kan? Orang yang tidak sholat sama sekali tidak diampuni sama Allah. Kalau tinggalan harus dibayar. Rasulullah juga ikut nangis ketika sahabat bertanya seperti itu. Tapi kamu tidak pernah menangis bertanya kepada guru kamu tentang masalah itu. Karena sama mungkin guru kamu juga melayaban hatinya. Dinakian baik. Bapak lah mesti ngumah tuh bingung kadang-kadang. Bingungnya gimana? Yang satu ngongkon tahlil jam samene, yang siji ngongkon tahlil jam semene, kuno ngongkon tahlil sampai ping telu ping papat. Ada alumni lagi yang mau ngaji sore-sore ya karenane bae siramalah. Saya batur mah kan sudah mempersiapkan dari pagi. Cuma Bapak ultimatum saya kalau habis duhur nggak bisa diganggu. Itu sudah jatah saya untuk istirahat. Maklum. Maka kalau assalamualaikum tas duhur mau dijawab nih cor buah. Lagi enak-enak turu. Apa jawaban Rasul? Memang sahabat manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Hatinya nggak bisa mutmainnah, khusyuk. Tapi apakah diterima sama Allah? Rasulullah memberikan gambaran kepada sahabat, pasti di dalam sholat itu ada sebagian yang ingat sama Allah. Ada nggak kira-kira? Masa boleh sing takbir tekan salam orang ingat pisan? Ya itu orang sholat ayo mengkono merenang. Nah, ini pasti ada kan? Pasti ada. Maka ada istilah, kalau Bapak istilahkan, nah lamun pete sing ana pangerane Gusti Allah berarti sing ana si wijile. Baka sing langka berarti laka wijile. Pangerane sira. Betul orang ingat yang pangeran berarti laka wijile pete itu. Secara logika sing payu larang ya sing akeh wiji. Lamun sing satitik wijile dudu ora payu paling ganggu embu. Kan gitu. Kesimpulannya begitu. Artinya semuanya juga insya Allah kata Rasul muga-muga diterima karo Gusti. Cuma mungkin volumenya bakal sing akeh wijile yang merenan akeh keterimane. Bahasa yang kempes. Lamun kempes kabeh ya umbris bablas. Naudzubillahi min. Tapi Rasulullah memberikan kasih sayangnya kepada umatnya. Kamu mau melakukan sholat saja itu Allah sudah ridho. Ya sira dung gitu kan bunyi. Ingati kan pasti ada kerentek panggilan. Walaupun wis hayya ala sholat masih anggar bae menjedok. Orang gelemantok kan gitu. Ya padahal kalau Bapak berpikir betul tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada sholat berjamaah. Nggak ada. Coba nanti dilenyepan. Bapak kemarin ke sekolah, mau ngaruh kene lila payana sugan. Pada intinya begitu kesimpulannya.
Jadi selama kita belajar ibadah dari kecil sampai tua, ternyata masih seperti itu, ya kesimpulannya kata Rasul, ya lakukan saja, sebab kamu mau sholat itu sudah Allah ridho. Siapa sing digulati karo kula sampean kan cari ridhone Gusti Allah. Ya senajana belatang-belatong enggak Gusti Allah ridho mah enggak ada problem, sebab yang punya apa namanya? Hak veto, hak prerogatif adalah Gusti Allah. Dongeng saya dulu. Sing paling dominan menentukan nilai terhadap murid itu siapa? Guru ya. Pada satu saat saya ditugaskan semua kelas 6, kelas akhir untuk membuat teks khutbah Jumat. Semuanya berlomba-lomba supaya lebih bagus lah. Harus bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Nggak boleh bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Inggris, nggak boleh. Harus bahasa Arab. Lama-lama saya kumpulkan sama teman-teman itu, diserahkan kepada guru-guru pengoreksinya masing-masing. Nah, ketika Al-Fakir saya sendiri menyerahkan teks khutbah Jumat, alhamdulillah oleh guru saya dicoret KB. Nggak ada yang kepake. Kamu bikin apa ini, khutbah apa cerpen katanya. Berarti sama sekali total nggak diterima. Tapi di balik itu beliau, guru saya, memberikan satu teks Jumat, khutbah Jumat, yang kata beliau ini saya yang bikin. Ini adalah saya yang bikin ketika saya kelas 6. Silakan kamu baca di masjid. Nah ini kesimpulannya apa? Guru ridho kepada muridnya. Ya otomatis pasti kalau yang sing gawe nega gurune ya pastinya khutbahnya lebih bagus. Makanya saya setelah saya khutbah di acungi jempol karo batur-baturan, cih orang nyangka sih bagus teman insya Allah, bagus teman karangan khutbah. Nggak tahu kamu, tapi itu rahasia kan? karena kesimpulannya memang sudah saya mendapatkan ridho dari guru sehingga saya bisa tampil baik. Nah itu kesimpulan akhirnya itu. Maka yang dicari sama kita adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahyang abai, tapi lamun sembahyang aja sampai lali ora jaluk istighfar karo Gusti. Permohonan ampun yang dilakukan oleh Rasul ya, dari mulai Nabi Adam, Nabi Yunus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Adam apa doanya supaya diterima dosanya, diampuni. Allahumma inni dolam tu nafsi, inni dolam tu nafsi, terus inna dolamna ang usana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nah itu yang harus dibaca, itu doanya Nabi Adam ketika i'tiraf dan diampuni sama Allah setelah doa itu. Inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus itu ketika dimakan sama ikan karena jengkel ka umatna bararadag. Kau santri Darussalam deui gitu. Bararadag jengkel meureunana, corwa tinggalkeun kabur we gitu. Allah murka, akhirnya dimakan sama ikan. Dan Nabi Yunus minta ampun sama Allah dengan doanya di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat, diampuni sama Allah. Ya dipakailah kita sama kita ketika berdoa. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga istighfarnya, tapi nggak saya kasih tahu, cari sendiri ya. Pengen payur rubai. Artinya ada upaya untuk memperbaiki diri
dengan dosa yang telah dilakukan sama kita. Walaupun sifatnya ibadah, sholat, itu juntrungan kan ibadah, sholat, ibadah. Tapi kenapa kok masih salah? Ya memang itu. Karena memang kelemahan manusia seperti itu. Makanya kita jangan sampai putus asa. La taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Makanya kalau saya istighfar, karena perintah Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, maka Bapak kalau istighfar ditambahi karo innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Saya paham Mbak itu, tambahi. Bacalah, ikutilah. Coba kalau di dalam ayatnya istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Lamun sira baca istighfar kayak konek insyaallah yursilis sama alaikum midrara. Artinya sama itu rahmat dari Allah. Jadi siapa yang membaca istighfar insyaallah rahmat sing pangeran. Wa yumdidkum bi amwal. Insyaallah hartanya akeh. Duitnya kathah. Lamun istighfar kayak konon. Wong sira belok istighfar. Ya belum duit. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Insyaallah sing durung duwe anak pakai itu insyaallah duwe anak. Wa ja'alnakum jannatin. Allah akan memberikan kamu jannat, kebun banyak, kontrakan akeh, ya. Sawah nelega gitu. Mantek ai sawah man teu kudu lega-lega lah 40 hektar ge cukup lah. Kalau bateng besingan besing. Lain 4 celebek lihat. Jangan. Wa yamdidukum bi amwali wa banin wa ja'alnakum jannati wa ja'alnakum anhar. Itu kan ayat Al-Qur'an itu jelas banget. Makanya gawean lah. Kita maren berharap roja. Kalau di dalam Riyadhus Shalihin babur roja, berharap apa yang kita lakukan didengar sama Allah dan diijabah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ada zikir-zikir yang simpel tapi sangat disukai Allah. Apa itu? 1, subhanallah bihamdi subhanallah nanti. Itu baca. Itu paling disukai sama Allah itu. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun dilaksanakan dengan joget-joget, ya biasanya kan ya muludan liatin situ pada naik nih panggung, wah yo gatuget kayak apa cacing. Tapi sing dibaca apa? Sholawat. Sanajan dipakai kaos gitu, sanajan ria, sholawat itu pasti sampai Rasul. Itu pasti sampai Rasul. Tapi urusan ganjaran ya kalau ria nggak dapat kan gitu. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, yang paling disukai sama Allah yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai di situ itu menurut salah satu hadis, walaupun timbangan yang sebelah itu isinya gunung lulu dosa, itu dengan itu kalah, masih abotan kuat. Ya lumayan, bukan lumayan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi syatir wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adra ma hiya narun. Itu jelas. Semoga saja kula sampean tetap belajar, tetap zikir karena Allah Subhanahu wa taala kanggo sangune gawa mati. Nah, sebab kabeh camat bukapan pasti calon mati geus diinceng, geus di pepende, ngerti di pepende? Bu, di pepende. Dirindik. Ngerti? Nah, dirindik. Oh, sira ge. Iki sira. Pemben sira ge. Nah, dia ya dirindik. Nah, mana gitu. Nanti lah gitu. Allah alam, tapi pada makono muga-muga husnul khotimah. Azamnya pada hari ini mungkin agak malam habis maghrib atau isya, Kiai Langitan mau silaturahmi ke sini, nyambangi
dia pengen nyambangi, ngerti nyambangi? Biasanya kalau orang sakit disambangi. Kemudian beliau langsung request, saya mau nginep, insya Allah nginep di sini. Beliau itu sebetulnya masih sakit, sebab beliau termasuk yang insiden umroh, bukan, yang busnya tabrakan, mengguling, kebakar, yang 6 orang meninggal. Itu beliau di dalamnya. Umroh itu patah kaki beliau itu. Tapi sekarang sudah dicopot gipnya, tapi masih pakai. Saking pengennya ketemu karo batur. Itu sekelas sama saya. Jadi datang ke sini nggak, insya Allah tak. Saya katanya pakai HS, teraspirasi dengan Kiai katanya. Kalau pergi ke saya pakai HS, coknya dicopot, dikasih kasur. Saya juga sekarang gitu kan enak HS itu. Ini ada terbaru lagi HS ini, yang excellent ya. Aduh, ditanyakan seberapa miliar itu, aduh. Kayak kabel kayak gemat. Ya, ini tentang pusing. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل على سيدنا الاخرين وسلم على اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين الهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة